Salam, salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema hari ini, mujizat di masa yang sukar. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang aku katakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang barusan kita dengar menceritakan tentang Ishak mengalami masa yang sukar karena timbul bencana kelaparan di negeri di mana Ishak dan istrinya tinggal. Saudaraku kasih dalam nama Tuhan, Ishak dan istrinya mengalami mujizat Tuhan. Hal yang dilakukan yang pertama adalah Ishak taat kepada firman Tuhan. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ishak taat apa yang dikatakan oleh firman. Ketika Ishak mengalami bencana kelaparan, dia mau pergi, tapi Tuhan bilang jangan pergi, tetap tinggal dia. Ishak taat. Ketika Ishak taat, maka mujizat itu sedang terjadi. Mujizat Tuhan dinyatakan. Yang kedua, saudara kasih dalam nama Tuhan, apa yang dilakukan oleh Ishak? Ishak hidup rukun dengan keluarganya. Kejadian pasal 26 ayat 8 sampai 11. Ishak membangun hubungan baik, harmonis dengan istrinya. Dia membangun hubungan baik dengan semua orang, dan dia hidup bahagia dengan istrinya. Rahasia untuk mengalami mujizat ternyata hidup rukun dalam keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan keluarganya. Apapun yang terjadi, baik ada atau tidak ada harta benda, baik apapun yang dialami, tetap bahagia. Nah, rahasia ini luar biasa, sangat besar. Saudara kasih dalam nama Tuhan, banyak orang tidak bisa mengalami hidup rukun dengan istri dan anak-anaknya, dengan keluarganya, karena tidak bisa punya uang yang banyak, tidak bisa memiliki sesuatu. Tapi kita belajar dari Ishak ini, dia hidup bahagia, dia hidup harmonis, dia hidup rukun dengan keluarganya, dia hidup rukun dengan semua orang. Dia diberkati oleh Tuhan. Siapapun kita hari ini, bangunlah hubungan baik dengan keluarga, hidup rukun, harmonis, dan bangun hubungan baik dengan semua orang, maka akan mengalami mujizat Tuhan. Yang ketiga, saudara kasih dalam nama Tuhan, Ishak menabur. Ishak tetap bekerja keras di tengah-tengah masa yang sukar. Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai ayat 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara kasih dalam nama Tuhan, Ishak di tengah masa yang sukar, masa yang sulit, ia menabur. Ia tetap kerja keras. Ia melakukan kebaikan demi kebaikan. Banyak orang di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, sering mengeluh, malas bekerja, suka menyalahkan orang lain, dan dia memaki-maki orang lain dan mencari keuntungan sendiri, angkuh, tidak mau berbuat baik. Ini justru salah. Kita belajar dari Ishak, saudara kasih dalam nama Tuhan. Di masa yang sukar,
dia menabur, dia bekerja keras, dia melakukan kebaikan demi kebaikan. Saudara kasih dalam nama Tuhan, apa yang ada dalam diri kita, potensi yang ada hari ini maksimalkan bersama dengan Tuhan. Tetap lakukan kebaikan demi kebaikan, tabur kebaikan. Kalau kita bisa berdoa, kita berdoa. Kalau kita bisa memberi, kita memberi. Kalau kita bisa membantu tenaga, kita bantu dengan tenaga. Dan biarlah kasih Tuhan, roh Tuhan yang memampukan kita. Firman Tuhan bersaksi, firman Tuhan menyaksikan, firman Tuhan menyaksikan bahwa ketika Ishak menabur, maka taburannya itu menjadi hasilnya berlipat kali ganda, 100 kali lipat. Dan orang itu yang dimaksud adalah Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ketika masa yang sukar, kita berani menabur, kita berani kerja keras, kita berani melakukan kebaikan demi kebaikan, maka Tuhan akan membuat kehidupan kita diwarnai dengan keajaiban-keajaiban. Untuk melakukan sesuatu, kita tidak perlu untuk menjadi kaya, kita tidak perlu menjadi banyak uang, kita tidak perlu untuk sukses terlebih dahulu. Untuk melakukan sesuatu, mulai dengan apa yang ada, mulai dari apa yang hari ini Tuhan berikan pada kita. Lakukan sesuatu, ialah kita menabur, kita bekerja keras, lakukan kebaikan demi kebaikan. Lihat, Tuhan bikin mujizat. Ada terobosan baru, ada kegerakan Tuhan, kuasa Tuhan yang memampukan, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang pelihara hidup kita, Tuhan yang melindungi kita. Tuhan sedang mencurahkan roh damai sejahtera, Tuhan sedang mencurahkan berkat-Nya. Tuhan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Salam dan doa. Tuhan memberkati. Glory, haleluya, haleluya. Amin.